subtema. Mari kita saksikan video selanjutnya. Baik, materi yang pertama adalah tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, ada faktor fisik, yaitu adanya kelainan pada organ pernapasan yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Contohnya, bayi yang terlahir prematur atau terlahir awal, organ pernapasannya belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu. Yang kedua, ada faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan. Contohnya, ada penyakit influenza, penyakit asma, penyakit bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor yang ketiga ada faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Jika lingkungan kotor, ada asap kendaraan, ada asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara. Udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Oke, selanjutnya, organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tak sehat. Ada beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada emfisema. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Gangguan yang kedua ada asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan akibat debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika keadaan lingkungan bersuhu dingin. Gangguan selanjutnya ada kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya karena sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh dan tidak terkendali. Salah satu pemicunya adalah kebiasaan merokok. Gangguan selanjutnya ada tuberkulosis atau dikenal sebagai TBC, disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup dan mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Gangguan selanjutnya ada bronkitis. Bronkitis disebabkan adanya infeksi pada cabang batang tenggorokan. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami gangguan sesak nafas. Gangguan selanjutnya ada influenza atau dikenal sebagai flu, disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Materi selanjutnya ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan dikelola kelompok. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan pengelolaannya, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya modalnya terbatas. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri adalah di bidang usaha pertanian, misalnya pertanian padi, pertanian jagung, dan pertanian sayur-sayuran. Bidang industri kecil misalnya ada kerajinan tangan dan kerajinan keramik. Di bidang usaha perdagangan misalnya menjual buah atau warung. Di bidang jasa misalnya ada usaha salon, dokter, dan guru. Selanjutnya ada usaha ekonomi yang dikelola kelompok.
Usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Selanjutnya CV atau persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh 1 orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa tanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok selanjutnya adalah BUMN. BUMN adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki negara. Contohnya BUMN yang ada di Indonesia adalah Pertamina, Jasara Harja, dan lain-lain. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Materi selanjutnya yaitu tentang hak dan kewajiban. Akan saya jelaskan dulu pengertian tentang hak. Hak adalah segala hal yang harus kalian peroleh atau dapatkan setelah melakukan kewajiban. Bentuk hak warga masyarakat adalah yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. 2. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Menikmati lingkungan bersih. Bentuk hak warga masyarakat yang keempat ada hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah. Selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. 2. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. 3. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau setempat. 4. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. 5. Membantu tetangga yang terkena musibah. 6. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Materi selanjutnya tentang mengambil keputusan dengan musyawarah. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Tata cara dan persyaratan musyawarah. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. 2. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. 3. Ada susunan kepanitiaan terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. 4. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapatnya. 5. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. 6. Pendapat yang disampaikan harus diterima akal sehat. Cara-cara mengeluarkan pendapat. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. 2. Berbicara setelah dipersilahkan. 3. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. 4. Bersikap sopan. Dan 5. Suara harus jelas. Selanjutnya, sikap dalam musyawarah antara lain 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan kehendak. 3. Tidak boleh mencela pendapat. 4. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Selanjutnya ada kata tanya. Kata tanya sudah dijelaskan ya di subtema 1. Berikut ada bacaan yang ada di buku tematik halaman 82 sampai 83 tentang Kuldesak Lantaran Jerebu. Silakan dibaca, boleh dibaca di slide-nya atau di buku paketnya langsung ya. Baik,
Dari bacaan tersebut kita bisa membuat pertanyaan dari kata tanya apa. Pertanyaannya adalah, apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Untuk kata tanya siapa? Pertanyaannya, siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Jawabannya, narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Untuk kata tanya di mana? Pertanyaannya adalah, di mana kebakaran hutan terjadi? Jawabannya, kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Untuk kata tanya bagaimana, pertanyaannya adalah, bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawabannya, sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Untuk kata tanya mengapa? Mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawabannya, karena ingin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang persiapan peragaan karya tari. Tujuan dari persiapan peragaan tari yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Persiapan peragaan tari yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, harus menentukan bentuk karya tari. 2. Memilih karya tari. 3. Menentukan jumlah tari. 4. Memilih properti tari. 5. Menentukan iringan tari. Dan 6. Memilih busana tari. Sekian, terima kasih.